Oke, sebelumnya kita sudah membahas PPU ya. PPU, pengenalan atau pengetahuan umumnya, UTBK ke-7. Nah, sekarang kita akan bahas kemampuan memahami bacaan dan menulis atau KMBM dari tryout UTBK ke-7 ini. Kita bisa langsung masuk saja ke nomor 1. Di sini ada pertanyaan topik bacaan di atas adalah, jawabannya itu ada krisis air bersih di Indonesia. Kenapa? Mungkin biasanya seringnya kalau misalkan mencari topik itu coba dicari kata-kata yang sering munculnya ya. Nah, tapi kalau di teks ini itu untuk kata-kata yang sering muncul itu lebih ke tidak terlalu terlihat gitu. Jadi tersirat gitu sih makna topiknya ini. Tapi kalau dilihat dari setiap paragraf ini, di paragraf pertama ada pembahasan tentang jumlah air tawar yang dimiliki Indonesia dan dikatakan di sini Indonesia memiliki jumlah cadangan air bersih yang besar, namun di dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih memiliki cadangan air yang lebih besar, yaitu sejumlah 15.500 meter kubik per kapita per tahun. Nah, sedangkan negara-negara lain itu hanya 800 meter per kubik per kapita per tahun. Jadi, di sini Indonesia masih unggul untuk jumlah air bersihnya. Tetapi Indonesia masih mengalami krisis air bersih karena di paragraf 2 dijelasin kalau misalnya ini yang memenuhi kebutuhan akan air bersih itu terpusatnya di kota-kota besar saja gitu, sedangkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedesaannya masih mengalami krisis air gitu. Kemudian dijelaskan lagi di paragraf ketiga ini terkait masalah penyebaran air ya. Selain masalah penyebaran air, hal yang merupakan satu faktor penting menyebabkan masalah kelangkaan air bersih adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi di Indonesia ini yang membuat eh, air bersihnya kurang merata juga salah satunya itu karena adanya pencemarannya. Ya mungkin bisa kita lihat ya kalau di sungai-sungai di Indonesia itu masih kotor gitu untuk tingkat pencemaran airnya masih tinggi sehingga menjadi negaranya masih pemerataan air bersihnya masih kurang gitu. Nah, kalau dilihat dari 3 paragraf ini membahas tentang air bersih yang mana Indonesia masih mengalami kekurangan air bersih di tengah jumlah cadangan airnya itu tinggi. Tapi karena pemerataannya masih kurang, makanya Indonesia masih mengalami krisis air bersih. Makanya di sini topik bacaannya itu terkait krisis air bersih di Indonesia. Kalau misalkan kita jawab A, tingkat persediaan air di Indonesia itu hanya membahas di paragraf ke-1 ya. Karena kan kalau topik itu harus menyeluruh, menyeluruh. Nah, kalau misalkan yang B, pendapat Bank Dunia mengenai air. Di sini nggak dibahas sih kalau untuk pendapat Bank Dunia. Adapun pembahasan tentang Bank Dunia itu di paragraf pertama aja kan tadi menurut data dari Bank Dunia Indonesia merupakan itu aja pendapatnya. Jadi tidak membahas tentang itu saja gitu. Kalau secara keseluruhan lebih ke krisis air bersihnya. Kemudian di penyebab kekurangan air. Penyebab kekurangan itu hanya tadi ada di paragraf ketiganya, makanya tidak bisa dikatakan sebagai topik untuk yang D juga. Yang E, persediaan air dunia di sini lebih dominan membahas tentang Indonesia ya, kekurangan air di Indonesia. Adapun menyinggung dunia itu hanya jumlah persediaan airnya saja nih yang ada di paragraf pertama. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi jawabannya yang C ya, krisis air bersih di Indonesia karena itu mencakup keseluruhan isi dari tiap paragrafnya. Lanjut ke nomor 2, dalam bacaan di atas terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu, nah di sini ada di kalimat kelima. Kira-kira di mananya sih yang kurang bakunya itu? Oke, nah di sini tuh yang kurang bakunya ada di kata akan. Kata akan di sini tidak perlu digunakan karena di sini akannya ini tidak apa tuh namanya? Tidak mempengaruhi kalimatnya ya, masih bisa dipahami kan? Tanpa akan pun ini kalimatnya masih bisa dipahami. Jadi tidak perlu menggunakan akan. Kemudian tuh, kemudian kita lihat yang nomor 3. Hal-hal berikut ini dibicarakan dalam bacaan di atas kecuali
Jawabannya penyebab kurangnya persediaan air bersih. Kalau tingkat persediaan air bersih di Indonesia itu ada di paragraf 1 ya. Nah, ada di sekitar sini. Nih tingkat, ada kan? Kemudian ada tingkatan lagi, kayak totalnya ada di sini. Jadi kalau untuk tingkatan jumlah air bersih itu ada di teks. Kemudian yang B, krisis air bersih di Indonesia juga dibahas karena itu merupakan topik utama di teks tersebut. Yang C, akses daerah pedesaan terhadap air bersih juga ada ya di sini di paragraf ketiga. Maaf, di paragraf kedua nih. Itu pun hanya terpusat daripada daerah perkotaan, terutama kota-kota besar dan daerah-daerah elit. Sementara persentase akses daerah pedesaan, bla bla bla. Jadi yang tiga ini ada juga. Yang apa tadi? Yang C ini ada di paragraf kedua akhir ya. Yang D ini yang tidak ada di teks, penyebab kurangnya persediaan air bersih ini tidak disinggung. Yang E, akibat persediaan bersih ada ya. Akibat persediaan air bersihnya ada tadi di paragraf kedua juga. Nah, makanya jawabannya yang D gitu. Kemudian lanjut ke nomor 4. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 di atas. Oke, di sini kalau kita lihat ada beberapa kategori konjungsi ya. Namun ini masuknya ke antar kalimat yang mana ditulisnya harus di awal kalimat karena menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, kemudian ada akibatnya, maka sedangkan ini masuknya ke intra kalimat yang mana harus ada di dalam satu kalimat. Jadi nggak boleh ditulis di awal kalimat gitu. Kemudian ada oleh karena itu, ini juga masuknya ke antar kalimat yang ditulis di awal kalimat karena menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Nah, kita lihat di sini di yang keempat ini. Di 4 ini kan sebagai awal ya, awal kalimat ya. Berarti harusnya yang dimasukinnya itu konjungsi antar kalimat. Berarti antara namun dan oleh karena itu. Kalau kita gunakan oleh karena itu dengan jumlah yang begitu besar, kurang tepat karena di sini tidak menjadi akhir dari segalanya ya, tapi lebih ke menjelaskan lanjutannya. Namun dengan jumlah yang begitu besar, kalau misalkan oleh karena itu harusnya menjadi akhir dari pembahasannya. Tapi kalau di sini kan lebih membahas untuk melanjutkan dari jumlah air yang tadi yang dimiliki tiap negara itu. Jadi yang tepat itu konjungsi namun yang digunakan gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, simpulan yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, simpulan kalau tadi kita sudah lihat itu di paragraf pertama ide pokoknya tentang apa tuh? Tentang Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki persediaan air terbesar. Katanya Indonesia merupakan negara yang memiliki persediaan air terbesar. Kemudian yang kedua dijelasin tentang kurangnya pemerataan ya, pemerataan. Nah, kalau kita jawab yang A, akibat penyebaran air tidak merata dan terjadinya pencemaran air dan lingkungan, Indonesia mengalami krisis air bersih walaupun menjadi negara penghasil air terbesar. Di sini kan tidak dijelaskan akibatnya ya, lebih ke bagaimana sih bentuk pemerataannya itu, kurangnya di mana. Nah, kalau misalkan yang B ini sudah sesuai. Kenapa? Karena Indonesia memiliki mulai dari paragraf awalnya ada Indonesia memiliki jumlah persediaan air terbesar di dunia. Ternyata mengalami kekurangan air bersih sebagai akibat tidak meratanya penyebaran air bersih. Nah, ini masuk ke paragraf keduanya tadi. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan juga mencakup di paragraf ketiga. Jadi ini sudah mencakup keseluruhan. Kalau ini hanya bagi dua paragraf aja lah kurang lebih ya. Kemudian yang C, air bersih di Indonesia memang sangat kurang sebagai akibat penyebaran yang tidak merata dan terjadinya polusi di mana-mana. Pembahasan polusi ada nggak di sini? Gak ada ya, nggak disinggung ya. Makanya yang C kurang tepat. Kemudian yang D, walaupun sebagai negara penghasil air bersih terbesar di dunia, Indonesia tetap mengalami krisis air bersih karena masih terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu yang yang membuat krisisnya, tapi pemerataannya tadi yang hanya di kota-kota saja gitu.
orang-orang yang mendapatkan air bersih sedangkan yang di desa masih kesulitan. Kemudian yang jadi seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya. Nah, di sini tidak ada simpulan tentang diharuskan adanya upaya dari pemerintah juga, karena lebih ke menjelaskan saja bagaimana bentuk kekurangannya, bentuk tidak pemerataannya itu seperti apa. Jadi yang juga kurang tepat, makanya jawaban yang lebih tepatnya itu ada di B. Lanjut nomor 6, di sini ada teks baru. Oke, di sini kalau kita lihat membahas tentang ilmuwan Amerika Serikat mengembangkan perangkat untuk mengurangi waktu deteksi bakteri dari beberapa hari menjadi hanya beberapa menit. Kita lihat dulu soalnya ya. Di sini ada apa soalnya? Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Ingat kalau kita membuat judul itu jangan terlalu umum ya, tapi harus spesifik karena agar masuk ke si teksnya. Kalau misalkan terlalu umum, itu bisa jadi terlalu meluas dan jadinya tidak sesuai dengan teksnya, jadi tidak cocok untuk dijadikan judul gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, bahasanya tentang apa? Tentang ilmuwan. Jawabannya itu ada di A ya. Ilmuwan Amerika Serikat kembangkan perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit. Nah, dari awal pun sudah dijelaskan di sini membahas di ide pokoknya ilmuwan Amerika Serikat mengembangkan perangkat untuk mengurangi waktu deteksi bakteri dari beberapa hari. Nah, jadi di sini sudah terjawab ya, ada di ide pokok. Kemudian kita lihat lagi di paragraf keduanya apakah sesuai kalau misalkan judulnya itu. Dan ternyata memang sesuai karena masih membahas hal yang sama juga. Bagaimana bakteri, tentang bakterinya seperti apa, waktunya seperti apa, pengembangan perangkatnya bagaimana, itu dijelasin di paragraf ketiganya juga. Tuh. Kalau misalkan jawabannya yang B, cara mudah mendeteksi bakteri dalam hitungan menit. Kan di sini tidak hanya menjelaskan tentang caranya saja ya. Dibahas nggak caranya kira-kira? Adapun pembahasan tentang cara itu tidak ada ya. Nah, coba kita lihat yang C. Alat pendeteksi bakteri terbaru. Nah, kalau yang C ini juga terlalu meluas karena tidak ada penjelasan siapa gitu ya. Kalau misalkan yang A kan jelas itu ilmuwan Amerika Serikat kembangkan perangkat deteksi. Karena dari awal sampai akhir itu ada penjelasan siapa yang mengembangkannya, yaitu siapa ilmuwan Amerika Serikat. Nah, kalau yang D juga kurang tepat karena tidak hanya membahas tentang bahaya bakteri dari kesehatan dan lingkungan. Karena kan tadi ide pokok di awalnya aja tentang pengembangan perangkatnya. Yang E, penemuan alat deteksi bakteri dari zaman ke zaman. Enggak ya, kurang tepat ya. Jadi kita lihat dari ide pokoknya dulu, boleh. Kayaknya jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 7. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf keempat kalimat pertama. Paragraf keempat kalimat pertama. Oh ini yang ini. Menurut Profesor Wong, bla bla bla, kandung kemih merupakan salah satu penyakit akibat infeksi. Iya enggak? Ya, jawabannya infeksi. Infeksi itu masuknya bibit penyakit ya. Kalau kontaminasi itu adanya pencemaran atau pengotoran. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa kandung kemih merupakan salah satu infeksi bakteri. Nah, dijelasin lagi di bawahnya ini ada penyakit akibat infeksi bakteri. Jadi, infeksi kandung kemih merupakan salah satu penyakit akibat infeksi bakteri. Dan lanjutannya ada infeksi bakteri, maka memungkinkan untuk di sini pun adanya penjelasan tentang infeksi kandung kemih. Gitu. Kemudian lanjutannya itu ada nomor berapa? Nomor 8. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada isi teks tersebut adalah kapan jawabannya itu apa fungsi lain yang ditemukan ilmuwan Amerika Serikat selain mendeteksi keberadaan bakteri? Kita lihat di sini jawabannya di mana sih? Nah, yang ini tuh ada jawabannya pada paragraf ke
Menangkap juga ya, bisa untuk menangkap sel-sel bakteri. Mengembangkan protokol tersebut menggunakan metodologi untuk menangkap sel-sel bakteri individu yang kemudian diperiksa dengan mikroskop elektron. Temuan ini memungkinkan dokter untuk menentukan dalam 30 menit apakah ada bakteri dan kerentanannya terhadap pengobatan tertentu waktu yang dibutuhkan. Jadi yang ini tuh ada jawabannya. Kalau yang lainnya itu gak ada di teks. Nomor 9, kata perimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 1 adalah paragraf 1, imbuhan yang salah. Kira-kira yang mana? Jawabannya itu di kata tercipta. Harusnya bukan tercipta, tapi perangkat itu tercipta. Perangkat itu diciptakan tercipta. Jadi kalau misalkan tercipta ini harus yang luar biasa ya, tercipta. Kalau misalkan diciptakan itu harus diikuti kata oleh. Karena itu yang diciptakan jadinya pasif gitu. Lanjut nomor berapa nih? Nomor 10. Judul yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah ini masuk lagi teks yang baru. Jawabannya waspada cacar monyet dan singa dari Singapura. Kenapa jawabannya D? Karena yang D ini lebih spesifik, setiap paragrafnya ada juga ya. Kalau misalkan yang A, wabah cacar monyet mengancam dunia. Apakah ada pembahasan kalau di sini menjadi ancaman dunia? Enggak ya. Kemudian yang B, apa itu cacar monyet? Kalau jadi judul cocok gak kira-kira? Yang B juga kurang cocok untuk jadi judul, karena kalau misalkan judulnya yang B berarti hanya penjelasan tentang cacar monyet itu seperti apa gitu. Sedangkan di sini lebih jauh dari itu, tidak hanya mendefinisikan apa itu cacar monyet. Kemudian yang C, seputar kesehatan cacar monyet mulai menyebar. Tidak ya, tapi di sini kita diminta tidak hanya mengetahui tentang seputar kesehatannya saja, tetapi mewaspadainya karena katanya si cacar monyet ini sudah mulai menyebar itu. Yang E, cacar monyet telah memakan banyak korban. Ini juga kurang spesifik, terlalu meluas, makanya jawabannya itu yang dodol, yang D.